kata Dr. Subhan habis nanyakan tentang ciri-ciri pelanjut kemursidan Abah Anom. Dia terus kata Akeh adalah orang yang punya kitab Insan Kamil. Oh, yang di dalamnya ada gambar 3 ikan, kata terus. Ya, oh kalau itu mah Abah ada katanya. Singkat cerita kemudian Abah awas ke dalam, ke atas, ngambil kitab dan ditunjukkan ke Dr. Subhan. Dan Dr. Subhan kaget, itu adalah kitab asli. Ini pengalaman empirik, pengalaman nyata seorang wakil talqin yang hari ini juga ada hadir di sini. Dia bercerita, tapi mungkin dia ada di pondok. Pada masa kemursidan Pangresa Abah Awas, kan banyak Iwan TKN Suryalaya yang kebingungan, masih belum tahu mencari siapa penerus Abah Anom. Yang di awal-awal, kira-kira di awal 2012 salah satu wakil talqin sekarang, dulu dia belum jadi wakil talqin, dia adalah santri di Suryalaya, dia juga adalah mahasiswa di Suryalaya, dia juga sampai menjadi dosen di IAILM, Institut Agama Islam Latifatul Mobile. Beliau yang sekarang sudah jadi wakil talqin asalnya dari Cirebon dia. Bersama beberapa dosen lain, karena dosen akademisi, maka dia ingin mencari fakta ilmiah. Siapa penerus kemursidan Abah Anom? Maka karena ada informasi bahwa salah satu yang tahu banyak tentang kemursidan Abah Anom adalah wakil talqin Abah Anom yang paling sepuh, yang usia dunianya lebih tua ketimbang Abah Anom, yaitu apa namanya, Akeh, dia panggilannya Akeh, betul. Abdullah Syarif, dengan Abdullah Syarif di Ciawi. Beberapa dosen ini datang ke Akeh, ke ajengan Abdullah Syarif, dan ngobrol, menanyakan siapa pelanjut Abah Anom. Artinya si wakil talqin sekarang ini, orang ini dulu udah mengakui Abah Awas kan dia masih mencari. Dan Akeh menyatakan, oh, pelanjut Abah Anom adalah, Akeh ini ngambil sebuah kitabnya namanya Insan Kamil, yaitu kitab tulisan Abah Sepuh. Pelanjut Abah Anom adalah orang yang punya kitab Insan Kamil ini. Akeh menunjukkan, tapi para dosen itu tahu yang ditunjukkan oleh Akeh itu adalah kitab fotokopian, bukan asli, fotokopi. Ya, singkat cerita, para dosen ini kemudian pulang kembali setelah dari Akeh. Dia sudah dapat titik petunjuk, isyarah bahwa pelanjut Abah Anom adalah orang yang pegang kitab Insan Kamil, tentunya kitab yang asli. Karena Abah Sepuh menulis kitab Insan Kamil itu hanya 3 buah. Selepas di perjalanan, sepulang dari Akeh, wakil talqin dosen tadi kemudian tiba-tiba ditelepon oleh Abah Awas. Bukan tiba-tiba, ya, Abah Awas telepon. Habisnya di mana? Dari Akeh, katanya. Oh gitu. Ada apa?
dia mencari informasi aja katanya. Ya sudah si Narasa kesini katanya. Jadi singkat cerita, saya sebut saja orangnya ya, silakan konfirmasi nanti, yaitu Kiai Haji Dr. Subhan Kasirhon, salah satu pelaku ya, dan beberapa dosen lainnya yang sekarang pakai tadi dia. Nah, Subhan datang untuk Subhan. Ada apa? Dapat informasi apa? Kata Abah Awas setelah Dr. Subhan datang ke Narasa. Kata Dr. Subhan, habis nanyakan tentang ciri-ciri pelanjut kemursidan Abah Anom. Dia terus kata Akeh adalah orang yang punya kitab Insan Kamil. Oh, yang di dalamnya ada gambar 3 ikan, kata terus. Iya. Oh, kalau itu mah Abah ada lah katanya. Singkat cerita, kemudian Abah awas ke dalam, ke atas, ngambil kitab dan ditunjukkan ke Dr. Subhan. Dan Dr. Subhan kaget, itu adalah kitab asli. Kan itu dibedakan, ada yang asli dan kitab asli. Jadi yang ditunjukkan dan di dalamnya adalah ada gambar 3 ikan. Salah satu faktor, banyak yang lain, oke. Tapi karena saya bicara tentang terkait dengan 3 ikan, itu yang pertama. Ini sampai soal-soalnya. Nah, ikan hanya 3. Kok bisa kitab itu sampai ke Abah Awas? Karena memang Abah Sepuh sudah menulis, membuat buku itu untuk Abah Sepuh sendiri, Abah Anom dan Abah Awas. Tapi waktu Abah Sepuh Jumeneng masih ada, ini juga ada kisahnya yang diceritakan oleh Abah Awas. Waktu itu Abah Sepuh sedang berdua dengan kodimnya yang namanya Mang Ahdi. Dalam bahasa Sunda, terus tadi, kayaknya nggak ada penerus ini di ke ahli ke kodimnya. Mendengar informasi itu, Mang Ahdi terdiam dan agak keluar air mata, sedih sambil bilang, masa tidak ada penerus bang? Nah kemudian melihat Mang Ahdi seperti itu, Abah Sepuh tawajuh. Setelah tawajuh tidak lama dia membuka lagi, itu ayah si Jalu. Kebetulan di kejualan itu ada anak kecil melintas. Nah itu ada si Jalu dari Panjalu katanya. Bisa jadi tuturus. Oke, sanggirnya Anom gitu. Itu bahasa Abah Sepuh yang disampaikan ke Mang Ahdi. Siapa anak kecil itu? Abah Awas. Ya dulu namanya masih Gaos gitu kan, namanya Gaos. Melintas. Kenapa dia bisa melintas di sana? Karena ternyata ibunya Pangusa Abah itu berkhidmat di Abah Sepuh, ya, Abah Sepuh di sana. Jadi dia mungkin sekali itu. Tapi Abah Awas yang nggak ngerti apa-apa mana kecil waktu. Tapi itu salah satu. Nah dari situlah kemudian insan kami itu dibuat 3. Yang Abah Sepuh dipegang Abah Sepuh, yang Abah Anom diserahkan ke Abah Anom, yang untuk Abah Awas dititipkan ke Syekh Fakih Majalengka. Dan karena Syekh Fakih titipan, maka kemudian ya dia sampaikan setelah Abah Awas dewasa. Kapan menyerahkannya saya nggak tahu, tapi yang jelas karena titipan itu diserahkan. Nah kalau mau tanya nanti tanya Abah Awasnya kapan diserahkan dari Syekh Fakih. Kemudiannya ada. Jadi itulah kitab ada 3. 3 ikan itu juga bisa gambaran 3 kitab insan kamil yang dibuat oleh Abah Sepuh, yang digunakan oleh Abah Sepuh, Abah Anom, Abah. Jadi ini memang
dia yang lahir. Jadi alhamdulillah. Nah, kenapa simbolnya 3 ikan? Jadi itu insan kamil. Insan kamil itu manusia sempurna. Nah, manusia sempurna. Memang di beberapa tempat beda-beda, tapi maknanya hampir sama. Makna 3 ikan 1 kepala di dalam kitab insan kamil, ikan yang satu adalah keallahan. Ikan kedua adalah kemuhammadan, dan ikan ketiga adalah keadaban. Sama maknanya dengan simbol 3 ikan yang ada di dalam kitab Sunan Derajat. Cuma Sunan Derajat menurutnya adalah ikan pertama adalah ahadiyah, ikan kedua wahdah, dan ikan ketiga wahidiyah. Ahadiyah itu hanya keesaan, ketunggalan, yaitu Allah yang memang laisa kamitslihi syai'un, dia yang maha tunggal dan hanya satu. Wahdah artinya ada keinginan penampakan, keinginan narsis, keinginan dikenali, maka kemudian penampakan ini sebagaimana kita tahu untuk narsis, untuk dikenali oleh yang lain, Allah menciptakan Nur Muhammad dari dirinya, dari nurnya, wahdah. Dan kemudian dengan kalimat kun, Allah ciptakan penerus dari Nur Muhammad itu menjadi nur-nur yang lain, dan diciptakanlah Adam dengan kalimat kun fayakun. Wahidiyah, karena Adam ini kemudian menyebar, tapi sesungguhnya semuanya kita manusia yang banyak ini hakikatnya wujudnya satu, wujud tunggal wahidiyah. Kita punya sifat-sifat kebaikan yang banyak beragam, tapi hakikat sifat-sifat kebaikan itu karena sifat Rahman itu, katakanlah sifat Rahmannya tunggal, yang wahid, menyatu dari wahidiyahnya sebagai tajaninya Rahman. Ya. Jadi dan seterusnya lah. Sedangkan di Keraton Kacirikonan itu sama pengejawatannya. Jadi 3 ikan itu, ikan yang satu dianggap sebagai zat Allah, ikan yang kedua sifat Allah, dan ikan ketiga adalah afal Allah. Jadi sebagai perwujudan asma Allah yang jalalah, terdiri dari 3 huruf, alif, lam, ha, zat, sifat dan asma, lamnya, dan kemudian ha-nya dan afal. Ya mungkin nanti dalam kesempatan lain bisa diteruskan ya. Tapi yang jelas dalam kesempatan ini menunjukkan bahwa kalau ada yang bertanya, kenapa sekarang biasanya simbol ihwan, kalau ajaran kita tetap ajarannya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasyalaya, tidak ditambah rasa yang sering sekali Lukman sampaikan. Tapi kalau keihwanan, kita ihwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasyalaya sering merasa. Madrasah juga, ini saya ulangkan Sokan Lukman, kalau madrasah pondok adalah madrasah pondok TKN Mahasyalaya sering merasa. Tapi kalau ajarannya adalah ajaran yang satu dengan simbol lambang 3 ikan kepala 1, lambang insan kamil, dan inilah yang akan dibentuk dengan Thariqah Qadiriyah Mahasyalaya pengejawatannya untuk mencapai insan-insan yang bisa menjunjung peradaban dunia, yaitu dalam yang diuraikan, yang diejawantahkan dalam tanah. Semoga bermanfaat dan semoga tidak puas. Kalau tidak puas nanti kita teruskan.